berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pulungku semua selaku pengurus lembaga atau organisasi pendidikan Al-Quran yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Walaupun mungkin terkesan mendadak dengan kami, tetapi alhamdulillah Pulungku bisa hadir walaupun mundur mungkin hanya beberapa menit dari dengan kami yang berrapat. Oleh karena itu kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Pulungku semua dinilai sebagai amal ibadah Allah dan nantinya akan sangat bermanfaat di dalam peningkatan lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di tempat kita. Bapak Kepala, Bapak saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan undangan kami bahwa pada hari ini kita akan mencoba untuk kumpul-kumpul semuanya. Hanya kita bermusyawarah membicarakan terkait dengan lembaga pendidikan Al-Quran dan TPQ yang ada di daerah kita. Lebih-lebih sekarang dengan adanya perubahan sistem pendaftaran dari lembaga pendidikan Al-Quran yang dulunya sistemnya manual. Nah sekarang dengan adanya sistem Sibdar PQ namanya itu sudah ada linknya Sibdar PQ, maka segala jenis layanan perizinan terkait dengan LPQ maka sekarang sudah berubah dari manual menjadi digitalisasi secara online melalui Sibdar PQ. Nah begitu juga dalam pondok pesantren sekarang itu tidak lagi manual tapi dia masuk lewat Sibdar. Yang tentunya proses-prosesnya tentu sangat berbeda dengan yang selama ini kita alami khususnya di lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala bahwa yang hadir pada saat ini adalah para pengurus dari lembaga-lembaga seperti FKPQ ini 3 orang, kemudian FKDT, kemudian BKBRI remaja mahasiswanya yang ada juga lembaga khusus tentang LPQ-nya, kemudian ada Pokja PQ tingkat Kabupaten Lombok Timur. Itu 4 lembaga yang masing-masing kita minta 3 orang, tetapi mungkin yang lain masih menyusul nanti Pak Kepala. Nah itu keadaan kita, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor sebelum kita lanjut. Nah, oleh karena itu untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada beliau di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Kasih Kontren, Bapak-bapak dari pengurus lembaga pendidikan Quran se-Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, Pak Purnomo, Bapak Tuan Guru yang saya hormati dan memuliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu bersilaturahim di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini, dan tentu kita berharap kita terus diberikan kesehatan keafiatan sehingga kita bisa terus memperbanyak lagi, memperkuat lagi pertemuan dan silaturahmi di antara kita. Selamat dan salam kepada junjungan kita semua bagi Saudara besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak-bapak yang kami hormati, untuk kita maklumi bersama bahwa ketika Bapak Menteri Agama dilantik beberapa tahun yang lalu, maka beliau mengeluarkan 7 program prioritas beliau, dan salah satunya adalah digitalisasi layanan Kementerian Agama. Oleh karena itu, di semua layanan Kementerian Agama ke depan memang akan didigitalisasikan, termasuk layanan-layanan kita di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Maka oleh karena itu juga kita harus siap untuk merubah pola mindset kita
dari layanan yang sifatnya manual menjadi layanan yang online. Dan ini diharapkan semakin kurang kita bertemu antara yang melayani dan yang dilayani, diharapkan semakin akan lancar dan tidak ada celah-celah untuk terjadi hal-hal yang insya Allah kalau di Kabupaten Lombok Timur tidak pernah ada terjadi, tapi mungkin pengalaman di kabupaten-kabupaten lain, di tempat lain, sehingga dengan adanya digitalisasi, dengan adanya layanan ini diharapkan tidak ada lagi kontak secara langsung antara yang dilayani dan yang mendapat pelayanan. Dan ini tentu harus kita sosialisasikan terus kepada masyarakat. Dan Bapak-bapak, kami harapkan betul untuk bisa meneruskan sosialisasi ini kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran kita yang mungkin mau mendirikan yang baru atau mengupdate data dan lain sebagainya, supaya nanti kita melalui media online itu. Termasuk juga yang mohon ini nanti berkenan untuk menyampaikan, termasuk kita di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga sedang mempersiapkan layanan-layanan online. Jadi kalau tidak salah kemarin ada sekitar 5 atau 6 layanan kita yang akan kita buat menjadi online. Sehingga ya mungkin nanti akan kelihatannya sepi terus orang, tetapi pelayanan kita akan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk yang harus sifatnya ada yang diterima dalam bentuk manual, maka kami akan lakukan melalui PTSP rencananya, misalnya seperti layanan kami di haji, insya Allah rekomendasi itu nanti terimanya di PTSP. Jadi tidak perlu Bapak harus masuk ke ruangan, harus kemana, pokoknya sesuai SOP nanti akan disampaikan di PTSP. Termasuk mungkin kalau ada rekomendasi tentang pendidikan pondok pesantren, mungkin masih dengan rekomendasi Pak Kasih ya. Ke depan kita tidak lagi Bapak akan berhubungan dengan Pak Kasih dan lain sebagainya, tapi cukup berhubungan dengan petugas PTSP kita. Nanti semua proses yang sudah terselesaikan itu akan kita serahkan ke sana, dan Bapak tidak perlu masuk ke dalam, Bapak sampai ke sana saja sudah bisa menerima hasilnya. Ini yang terus kita usahakan, dan tentu usaha ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak kita bersama-sama. Karena saya yakin dan sangat percaya kalau Bapak-bapak yang menyampaikan ke masyarakat, maka sosialisasi ini akan lebih cepat. Termasuk sistem yang dibangun oleh Kementerian Agama Pusat melalui Sipgar PG ini tidak akan bisa sukses tanpa keikutsertaan dari Bapak-bapak. Karena yakin kami kalau masyarakat secara luas mungkin semangatnya saja dia ingin mendirikan TPQ, ingin mendirikan yang lain-lain, pendidikan Al-Quran, tetapi beliau saya yakin belum tahu caranya. Dan oleh karena itu mohon bantuan dari Bapak-bapak untuk kita bersama-sama mensosialisasikannya, dan juga mungkin bisa membantu memberikan contoh bagaimana cara untuk kita mendapatkan izin-izin itu. Dan insya Allah semua perizinan ya yang kami keluarkan baik di Kementerian Agama Kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional, semuanya 0 rupiah. Jadi semua pelayanan itu adalah 0 rupiah. Ini yang perlu bersama-sama kita terus sosialisasikan. Saya yakin Bapak-bapak mencintai, bersama-sama kita mencintai lembaga Kementerian Agama ini, dan mari kita bersama-sama menjaga marwahnya. Dan tentu tidak akan bisa kami berhasil kalau hanya kami yang di kantor, tanpa keikutsertaan dari Bapak-bapak untuk kita bersama-sama betul-betul menjaga marwah Kementerian Agama, sehingga ke depan betul-betul semua layanan-layanan Kementerian Agama ini dinikmati oleh masyarakat tanpa pembiayaan. Dan ini sudah merupakan ketentuan. Jadi kalau ada dari kami juga sebagai bentuk pengawasan kita bersama, kalau ada dari kami mungkin yang namanya kita banyak, ampun sedikit, yang mungkin ada saja ya yang
yang kadang-kadang ya memanfaatkan situasi ada saja. Ya mohon untuk kita bersama-sama meluruskan, bisa menyampaikan kepada kami untuk kita bersama-sama saling menjaga. Bukan maksud kita untuk saling menjebak, tetapi tentu untuk saling menjaga satu dengan yang lain, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan institusi yang kita sama-sama cintai. Itu harapan-harapan kami, dan mudah-mudahan kami senantiasa berdoa, mudah-mudahan Bapak-Bapak juga diberikan kesehatan, kegiatan, mudah-mudahan sehingga bersama-sama bisa menjaga marwah Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Lombok Timur ini, sehingga ke depan kita bisa dicatat sebagai orang yang sudah ada membuat sesuatu perubahan di tempat kita ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada Pak Kasih beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan ini. Lebih-lebih Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kita hadir bersama, dan mari kami mohon untuk kita mengikuti kegiatan ini sehingga betul-betul kita paham. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan juga silakan, tidak apa-apa, supaya betul-betul semua kita memahami proses-proses itu, sehingga ketika nanti Bapak menyampaikan kepada masyarakat juga betul-betul sudah paham dengan prosedur-prosedurnya. Saya kira ini, dan mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk terus melakukan melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga memberikan sumbangsi kepada masyarakat kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur yang memberikan arahnya kepada kita, yang pada akhirnya tentu harapan beliau bagaimana pertemuan ini kita jadikan sebagai momen untuk kita sama-sama meningkatkan pelayanan kita terhadap proses mulai dari pendaftaran sampai dengan yang lainnya terkait dengan masalah pendidikan Al-Quran yang ada di tempat kita, termasuk juga pelayanan yang lain. Bapak Kepala, sebelum ini perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini LPG kita yang sudah keluar berdasarkan emisi yang kita keluarkan dari zaman dahulu sampai akhir, itu LPG kita berjumlah 2.557. Di sini Ustaz. Lagi sekali Pak, kasih berapa? Sekali lagi untuk LPG kita yang berdasarkan yang kita keluarkan ini dari dulu itu 2.557 untuk LPG saja. LPG. Kemudian yang masuk di emis ini Pak Kepala, yang masuk di emis itu 1.583. Berarti tinggal 900-an yang belum. Kemudian Diniyah kita yang sudah keluar izinnya itu 563 lembaga. Yang ada di emis 220 lembaga, berarti setengah ini lebih ini. Kemudian kalau Ponpes sudah langsung terintegrasi dia dengan Citren, ini 246 kalau itu tidak ada masalah. Nah berarti dari LPG dan Diniyah ini masih banyak yang belum masuk di Sipdar, di emis, apalagi di Sipdar. Ini yang kemudian pada hari ini kita akan coba kira-kira koordinasikan seperti apa polanya supaya lembaga-lembaga yang 2000 sekian ini, yang kurang dari hampir 900 lah ini, yang belum masuk ini, supaya bagaimana cara kita. Yang sudah masuk pun juga tentu dia akan mengupdate sampai tanggal Desember nanti. Ini pada saat ini kita akan coba bicarakan seperti apa caranya supaya paling tidak lembaga-lembaga kita ini tahu bahwa ternyata sekarang itu yang pertama dia harus link dulu di emis. Nah ini nanti akan dipaparkan oleh operator kabupaten bagaimana pola kerjanya. Tapi ini informasi-informasi yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai pegangan ketika nanti menyampaikan di lapangan. Nah terus selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa mulai dari tahun ini layanan izin itu untuk LPG. Jadi LPG ini sekali lagi kami tegaskan, LPG itu banyak jenisnya. Ya, LPG itu ada
PAUD Al-Quran, PAUDku, kemudian ada TKQ, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, ada TPQ yang familiar TPQ-nya, kemudian ada Rumah Tahfiz Al-Quran, RTQ, kemudian ada Ta'limul Quran lil Aulad, TQA, kemudian ada Pesantren Tahfiz Al-Quran atau PTQ. Nah, ini kalau kita singkat, ini bagian dari LPQ. Nah, di antara semuanya itu, yang formal itu hanya satu, yaitu PAUD Al-Quran. Dari sekian banyak jenis LPQ itu, yang formal itu baru satu, yaitu PAUD Al-Quran. Nah, ini dia, ini yang masih kurang juga di tempat kita, karena yang paling banyak itu LPQ aja, Pak Kepala. Yang lain itu masih kurang. Nah, kemarin di beberapa bulan yang lalu terkait dengan PAUD Al-Quran sama RTQ itu sempat ada surat edaran dari Dirjen untuk menunda keluarnya izin karena sambil menunggu regulasi terbaru. Nah, tetapi sekarang dengan adanya SIGAR mungkin itu sudah, kami belum menerima surat secara resmi terkait dengan pencabutan surat itu. Tetapi kalau kita ngelihat di proses pendaftaran LPQ itu kayaknya sudah bisa ngering gaya Irwan. Itu bagian dari LPQ dan itu bisa link. Nah, sampai saat ini memang kami masih menerima manual ya Pak Kepala, artinya kami hanya baru menerima proposal sementara belum dia masuk. Yang kami inginkan sesuai dengan Disipdar ini, teman-teman atau masyarakat yang ingin mengajukan izin itu silahkan bisa dimasukkan langsung ke Sipdar lewat rumah, lewat kamar tidur boleh, di mana saja. Yang bersangkutan ini betul-betul prosesnya mandiri betul, tidak ada intervensi kita seolah-olah. Nah, begitu nanti dia sudah masukkan di Sipdar, maka di sini kabupaten akan memantau posisinya di mana, lengkap apa tidak datanya itu yang di-upload, karena semuanya di-upload, mulai dari proposalnya, mulai dari data santri, semuanya di-upload. Nah, itulah kemudian nanti akan kami verifikasi di sini. Setelah kami verifikasi pas apa tidak, maka kami akan buktikan keberadaan data yang dipaparkan itu melalui visitasi. Nah, itulah nanti di sana kita minta ke lembaga yang bersangkutan itu menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi diupload. Nah, ini kemudian nanti kalau sudah kami anggap pas sesuai dengan visitasi, baru akan kami lanjutkan dia ke tingkat provinsi. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala itu, hampir tidak ada kesempatan kita untuk bersentuhan. Yang bersangkutan ke lembaga itu hanya dia masukkan saja. Toh juga proposalnya nanti atau data itu kami yang ambil, begitu turun. Begitu juga nanti ketika akan keluar itu juga kita nunggu dari pusat. Nanti tidak lagi, kalau dulu kan Pak Kepala Kantor yang tanda tangan, sekarang langsung dari Dirjen Pendidik. Jadi semuanya betul-betul sementara sekarang itu termasuk izin dari LPG ini. Dan semuanya itu tentu harapannya untuk memudahkan masyarakat, dan nanti permudah untuk monitoring lah. Artinya mendeteksi kira-kira lembaga mana yang betul-betul eksis dan tidak. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan inilah nanti kita akan coba upas kira-kira seperti apa. Kalau misalnya penunggu belum begitu memahami secara lebih detail tentang Sipdar, nanti bisa kita diskusi. Oke, bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, jadi itu saja anaknya Pak Kepala. Nah, nanti kita dengarkan dari teman-teman ini seperti apa polanya yang kita serahkan nanti di teman-teman di pengurus, baik itu FKPQ, kemudian FKDT, Pokja, sama BKBRI. BKBRI ini organisasi remaja masjid Kepala, tapi dia ada ibarat apa namanya itu, lembaga khusus yang melindungi dengan TPQ. Jadi sengaja kita undang semua, tidak apa-apa kita rem bersama lah, kita kita sama-sama selesaikan itu, karena hanya mengandalkan kami, apalagi kemudian ada FKPQ, ada FKDT, ini kayaknya agak susah dia, maka kita rembuk bersama lah. Silakan yang misalnya yang FKPQ yang anggotanya sekian, silakan disosialisasikan, disampaikan, kemudian dari Pokja, kemudian dari BKBRI. Jadi kalau semua kita bergerak, maka insya Allah kita waktu itu paling tidak, kalau tidak bisa 100% terupdate, ya minimal ada 80% atau berapa, seperti itu.
Nah kalau ada pertanyaan memang agak berat pertanyaannya Pak Kepala, saya mau ngisi itu, apa sih dapat saya? Nah, seringnya kayak begitu, jadi agak-agak sedikit sudah lain ceritanya kalau pertanyaan seperti itu. Tapi ada pengalaman kaitan dengan mengisi. Sekarang ini kan sedang ada untuk rekrut tenaga non PNS. Kaitan dengan mengisi data itu rupanya di non PNS yang di kantor dan di KUA itu tidak punya basis data, itu menimbulkan kesulitan. Nah, guru-guru non PNS itu sudah punya basis data di Simpatika, dia lebih mudah. Nah, saya kira kita tidak ada ruginya lah kita mengupdate data kita. Siapa tahu kayak apa ke depan pemerintah memperlakukan, kita belum tahu kebijakan kayak apa. Yang penting kita sudah punya basis data, itu yang paling penting. Iya, artinya kalau kita mau bertanya mau dapat apa ya kita tidak bisa menjawab, tetapi insya Allah mungkin akan lebih mempermudah untuk basis data itu mungkin yang kita harapkan. Nah, jadi insya Allah sama lah saya. Jadi yang penting kita sudah isi semuanya. Kita juga tidak butuh biaya kan, gitu intinya. Hanya modal kuota saja kita sudah bisa ngintri data. Sehingga nanti kalau ada hal-hal lain, kalaupun bukan kita yang untung, siapa tuh adik kita, anak kita. Jadi ketika prosesnya seperti ini, kemungkinan kan kita mudah-mudahan kita berharap kemungkinan ada hal-hal yang akan ada hal-hal lain dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan semacam itulah. Jadi itu harapan kita Pak pengurus-pengurus. Nah jadi itu saja dari kami. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail lah. Silakan Pak Ilwan disiapkan namanya, laptopnya apa gitu supaya ada gambaran dari teman-teman dari FKPKI, FKDT, BKRI dan Pokja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.